Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini kita kembali ada di rumah Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Berkat cara rohani Tuhan akan berikan, bahkan cara jasmani. Haleluya, haleluya. Mari kita buka di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar waktu yang berharga ini kami pergunakan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Saatnya Tuhan kami masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, mulai awal pertengahan hingga akhirnya kami akan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Ku memuji, Ku bersyukur, Ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Ku memuji, Ku bersyukur, Ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Ku memuji, Ku bersyukur, Ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Allah, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah segala Tuhan. Glory, glory bagi Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih, Allah yang patut kami tinggikan, Allah yang patut kami rindukan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biar kami sama-sama di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, seperti seorang wanita yang basuh kaki Tuhan. Haleluya.
seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau melayanimu. Engkau Yesus baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, glory bagi Allah, glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, Roh sang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Glory, glory Tuhan. Amin. Percaya, kami yang datang pada pagi hari ini dengan segala pergumulan kami, mungkin kami yang ada mendengarkan atau melihat, yang ada di rumah, kami yakin dan percaya pun permasalahan kita, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berhutang dalam kehidupan kita. Percayakan semua beban kita, permasalahan kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, terima kasih. Di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan yang mau dinyatakan. Percayakan semua pada Tuhan. Tetap mengucap syukurlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau pada pagi hari ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Biar Tuhan nyatakan kuasanya pada pagi hari ini. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Nama Rabasika Rawaturia Wasika nama katasa. Ikia la 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 la. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan
Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum hambanya akan membawakan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa buat firman Tuhan. Bapak Surgawi, saatnya kami boleh mendengar sebagian renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biar berkat Tuhan, urapan Tuhan terus nyata atas hamba-Mu. Teristimewa berkati setiap kami yang mendengar, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Berikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa atas hamba-Mu, kami siap mendengar. Sebelum hambanya akan datang di tempat ini, mari kita pujikan sekali lagi firman Tuhan kedua, nanti hambanya akan datang di tempat ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi silakan hambanya. Firman Tuhan ku dengar, silakan hambanya. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Dan pagi yang indah ini saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan harian WPDA kita, yang saya akan ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan buat kita semua. Judul perikopnya adalah Yesus diolok-olokkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita membaca perikop ini adalah menjadi satu bagian dari rangkaian peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ini merupakan satu peristiwa pada saat Yesus diolok-olok. Jadi ini merupakan bagian dari siksaan yang dialami, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sebelum dia digantung di atas kayu salib. Jadi ternyata kalau kita pahami, Yesus mengalami penderitaan, siksaan bukan hanya sebatas pada waktu di atas kayu salib. Ternyata ada beberapa peristiwa-peristiwa, beberapa siksaan, dan khususnya termasuk pada peristiwa ini Yesus diolok-olok. Dan kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai raja atas bangsa Yahudi, dan di situ ternyata
justru kehadirannya menjadi satu hal yang membuat mereka mencibir, yang membuat mereka tidak percaya. Memang banyak orang yang telah menjadi percaya, sehingga ada banyak murid yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus. Tetapi ada sekelompok orang yang tidak percaya. Ya, haleluya. Mereka berpikir bahwa seorang raja, kita tahu waktu Yesus datang ke Yerusalem, di situ dia mengendarai seekor keledai. Mereka berpikir, wah, seorang raja harusnya mengendarai kereta berkuda, kereta yang mewah, dengan memakai jubah yang begitu gemerlap dengan berlian, permata. Tetapi Yesus datang ke dunia ini tidak menyatakan dalam wujud seperti yang mereka inginkan. Nah, singkat cerita, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, penolakan ini terjadi atas pribadi Yesus. Mereka yang dahulu menyambut sang raja, yang menghamparkan pakaiannya untuk Yesus lewat, yang menyambutnya dengan daun palem dan lain sebagainya, mereka menyalibkan Yesus. Dan secara khusus di sini serdadu-serdadu atau prajurit-prajurit Pilatus itu membawa Tuhan Yesus, dan ternyata justru disitulah dia atau Yesus mengalami olok-olokan. Mengapa bisa demikian? Seperti tadi saya katakan bahwa bagi mereka, menurut pemandangan mereka, raja tidak seperti itu. Mesias yang mereka nantikan tidak seperti Yesus yang saat itu mereka lihat. Mereka berpikir Yesus itu berhalusinasi. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu bermimpi. Mereka berpikir bahwa Yesus menyatakan dusta dengan berkata bahwa dengan menyatakan bahwa dirinya adalah sang raja, sang Mesias. Oleh sebab itu mereka menolak, mereka mengolok-olok, mereka menyalibkan. Nah, perhatikan peristiwa olok-olokan ini Bapak Ibu ya. Perhatikan. Nah, apa yang dilakukan? Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, nampaknya seakan-akan apa yang dilakukan mereka itu seperti sebuah penghormatan ya. Bukankah Yesus adalah raja? Ayo kita berikan jubah, ayo kita pakaikan jubah. Seakan-akan mereka menghargai, seakan-akan mereka itu menghormati karena Yesus adalah raja. Tetapi ternyata apa Bapak Ibu? Sesungguhnya maksud dan tujuan mereka tidak seperti itu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangannya. Jadi peristiwa ini, apa yang mereka lakukan itu, mereka seperti membuat sebuah drama. Seakan-akan mereka memperlakukan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Jadi mereka itu memberikan atau mengenakan pakaian jubah supaya menggambarkan Yesus ini sang raja. Lalu kemudian menganyam mahkota duri dan dipakaikan di kepala Yesus. Dan kemudian memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Seakan-akan seperti sebuah permainan drama, seorang raja yang memakai jubah kebesaran,
ya, memakai mahkota dan membawa sebuah senjata seperti itu ya. Tetapi maksud dari semuanya itu justru berkebalikan. Apa yang mereka lakukan itu bukan sebuah penghormatan. Justru apa yang mereka lakukan adalah sebuah pelecehan. Yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan yang menghina dan mengolok Yesus. Ya. Jadi ketika mereka sudah melakukan semua itu, seakan-akan di situ mereka melakukan tindakan, dikatakan di situ ayat 29, kemudian mereka berlutut di hadapannya. Jadi benar-benar mereka main drama Bapak Ibu ya. Dan mengolok-ngolok dia katanya. Salam hai raja orang Yahudi. Jadi benar-benar apa yang mereka lakukan bukan sebuah penghormatan, tetapi penghinaan. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu, kemudian memukulkannya ke kepala Tuhan Yesus. Dan sesudah itu mereka menanggalkan jubah yang tadinya dipakaikan dan kembali memakaikan pakaian Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini Bapak Ibu? Tidak begitu lama lagi kita akan mengingat peristiwa Jumat Agung. Ya kurang lebih sekitar 3 minggu, gak sampai 1 bulan Bapak Ibu. Satu peristiwa yang besar yang tidak terlupakan, di mana Yesus mati di atas kayu salib bagi kita semua. Nah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mereka serdadu-serdadu, para wali negeri menganggap bahwa Yesus hanya mengada-ngada. Yesus mengatakan bahwa dirinya raja, tetapi mereka menganggap Yesus hanya membuat satu candaan belaka. Oleh sebab itu mereka memperlakukan hal yang sama kepada Yesus. Sungguh apa yang mereka lakukan itu sangat mempermalukan Tuhan Yesus. Ya, menanggalkan pakaiannya. Bayangkan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya. Kadangkala Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, manusia khususnya anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa kehidupan mereka sedang menunjukkan hal yang sama dengan serdadu-serdadu ini. Seakan-akan kehidupan mereka menghormati Tuhan Yesus, namun sesungguhnya justru mempermalukan Tuhan. Bagaimana bisa? Seakan-akan kita memberikan jubah kepada Yesus, seakan-akan kita mengenakan mahkota bagi Dia, tetapi justru apa yang kita lakukan, ya, kita mempermalukan Tuhan. Dengan apa? Apa buktinya? Jikalau kita sedang melakukan hal yang sama seperti serdadu-serdadu itu. Banyak hal yang mungkin tidak kita sadari kita melakukan hal itu. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa jikalau kita menghargai Tuhan, jikalau kita menaruh hormat kepada Tuhan, kita harus nyatakan dengan penuh kebenaran yang terlihat dari seluruh kehidupan kita. Ya. Melecehkan atau mempermalukan Tuhan itu tidak semata-mata dari apa yang benar-benar terlihat. Ya. Seperti mereka yang membenci Yesus, yang memaki-maki Tuhan Yesus.
Karena mereka benar-benar tidak mengenal Yesus dan memang tidak mau percaya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah menerima tebusan Tuhan, yang sudah melihat penderitaan Yesus buat kita tidak sadar. Mungkin kita memperlakukan Yesus seperti serdadu-serdadu ini. Dari cara hidup kita yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengalami karya keselamatan dari Tuhan. Lalu kita tidak membawa kekudusan dalam hidup kita. Mungkin kita di dalam pelayanan, kita tidak menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan, tetapi kita rajin melayani. Itu mempermalukan. Itu merupakan tindakan seperti serdadu. Kita melayani dengan motivasi yang ternyata salah. Kita melayani ternyata untuk mencari kemuliaan. Ternyata seakan-akan bukan kita mengagungkan Tuhan, memberi kemuliaan buat Tuhan, tapi ternyata kita mencuri kemuliaan itu. Sama halnya tindakan kita seperti serdadu itu. Seolah-olah kita melayani untuk Tuhan, menghormati Tuhan, tapi justru itu melecehkan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang menjadi fokus dari perenungan firman saat pagi hari ini adalah jangan biarkan hidup kita ini menunjukkan satu bentuk tindakan gaya hidup yang melecehkan Tuhan secara tidak langsung. Karena itu perhatikan baik bagaimana kita hidup. Bagaimanakah motivasi di dalam pengiringan kita pada Tuhan? Apakah hari-hari kita, kehidupan kita, cara hidup kita memberikan kemuliaan buat Tuhan, atau justru hanya sandiwara? Biarlah firman Tuhan yang singkat pada saat pagi ini mengingatkan kita. Jikalau hari-hari kemarin kita telah belajar bagaimana kita di hadapan Tuhan itu harus memiliki kerendahan hati, harus lepas dari segala kemunafikan, harus otentik. Ya, kalau kita ingat beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ya. Karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, janganlah biarkan hidup kita ini penuh kepalsuan, karena itu hanya melecehkan Tuhan. Berikanlah penghormatan pada Tuhan dari cara hidup kita. Tidak selalu dengan diukur dengan harta atau berapa banyak kita melayani, tetapi bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Itulah yang memberikan penghormatan bagi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan pagi ini. Kami diingatkan agar kehidupan kami senantiasa memberi penghormatan bagi Engkau dengan sesungguhnya, bukan dengan kepalsuan dan kemunafikan. Kadangkala kami tidak sadar bahwa hidup kami telah mempermalukan Engkau. Tuhan, hidup kami tidak mau seperti serdadu-serdadu ini, yang hanya membuat satu drama kehidupan yang melecehkan Tuhan. Tapi kami mau benar-benar, kami mau sungguh-sungguh hidup kami, cara hidup kami menunjukkan penghormatan bagi Engkau. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu.
Di dalam nama Yesus biarlah Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami. Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, sampai kepada pemimpin yang terendah di RT RW. Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, untuk supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan kebenaran. Kebenaran yang dinyatakan akan menguak setiap tindakan kejahatan dan memberantas setiap hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan, pulihkan negeri kami. Tuhan, berkati ekonomi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Injil terus diberitakan atas negeri kami. Berkati gereja-Mu, khususnya GSJ Ebenezer di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin, setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Roh takut akan Tuhan, urapan Tuhan mengalir atas mereka, mulai dari Bapak Gembala dan Ibu, mulai juga untuk wakil gembala, para majelis, pastoral hamba-hamba Tuhan, juga untuk para pekerja. Tuhan berkati Bapak. Gereja-Mu boleh Engkau berikan kemajuan, banyak jiwa akan terus ditambahkan, dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Gereja-Mu boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang menyatakan kemuliaan bagi Engkau. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan Engkau memberikan kesembuhan yang bergumul atas masalah-masalah mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan Kau nyatakan. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu sempurna atas kami, dan berkat dari Bapa mengalir atas kami. Dan biarlah kami menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan memberkati kita semua dengan damai sejahtera dari Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.